Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Kalian apa kabar? Mbak Agnes berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk tetap selalu berdoa, untuk meminta perlindungan kepada Tuhan dan juga tetap menjaga kesehatan. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan serta perlindungan Tuhan kepada kami, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, biar makin semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Tuhan, yuk tetap bangkit berdiri, kita sambung dengan pujian selanjutnya. Tuhan siram lagi. Dengan firman Tuhan dan doa setia
dari 2 pujian tadi kita bisa belajar apa? Kita sebagai anak Tuhan yang baik harus rajin apa? Rajin membaca firman dan juga rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan pujian berdoa setiap hari. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru kami Ibu Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap benih firman-Mu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Semua sehat? Ya, Bu Erin percaya kalian semua sehat ya anak-anak. Oke, coba hari ini Bu Erin akan bercerita. Bu Erin akan membawakan satu firman tentang doa adalah nafas hidup kita. Loh, kok bisa ya? Ya bisa dong anak-anak ya. Doa adalah nafas hidup rohani kita sayang ya. Nah coba, pernah nggak kalian itu kena flu? Ketika kalian pilek atau kena flu, kalian nggak bisa bernafas kan anak-anak? Rasanya tersumbat hidungnya ya sayang ya. Nah, mau nafas, aduh sulit sekali ya anak-anak, ya sayang ya. Begitu pula ketika kalian pencet hidung kalian, kira-kira bisa nafas nggak? Enggak sayang. Terus apa yang terjadi? Kalau kalian nggak bisa nafas, bisa pingsan sayang ya, karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, begitu pula dengan doa anak-anak. Doa itu sangat penting dalam hidup kita anak-anak. Doa itu adalah nafas hidup setiap kita. Coba Bu Erin mau tanya, di sini siapa yang suka berdoa? Oh, saya suka berdoa Bu Erin. Saya berdoa kalau mau makan. Saya berdoa kalau mau tidur. Saya berdoa kalau mau belajar. Saya berdoa kalau mau pergi.
Selain itu kira-kira kalian ada waktu nggak berdoa sama Tuhan? Nah, anak-anak kita harus menyediakan waktu ya buat Tuhan sayang ya. Tuhan memberikan kita dalam satu hari 24 jam sayang ya, untuk berdoa, untuk melakukan aktivitas. Kalian pasti di rumah banyak melakukan aktivitas ya sayang ya. Kalian punya HP, kalian main HP seharian, kalian nonton TV seharian ya sayang ya. Tapi pernah nggak kalian meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan? Oh iya Bu, aduh aku lupa berdoa. Oh iya Bu, aduh aku tadi malam tidak berdoa ketika aku mau tidur. Nah, anak-anak mulai sekarang ayo yuk kita belajar sama-sama yuk berdoa. Nah, ayo kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Anak-anak, kita diajar Tuhan untuk bertekun dalam doa. Anak-anak ngerti nggak artinya tekun? Tekun itu terus menerus berdoa ya anak-anak. Nah, Tuhan mau kita itu dekat sama Tuhan. Tuhan pengen kita senantiasa hidup dekat sama Dia, berkomunikasi dengan Dia. Karena doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, dan Tuhan juga berkomunikasi dengan kita anak-anak. Karena itu ayo mulai sekarang kita berubah. Kita mau belajar dekat sama Tuhan. Kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa tidak harus tutup mata, lipat tangan, masuk kamar anak-anak. Tapi dimanapun kalian berada, kalian bisa berdoa anak-anak. Ya, jangan sampai kita lalai dalam berdoa. Ketika kita lalai dalam berdoa anak-anak, rohanimu menjadi kering. Rohanimu mangap-mangap. Gitu anak-anak ya. Dia sulit bernafas. Karena apa? Karena nafasnya putus-putus. Tidak continue terus seperti pada umumnya kita bernafas setiap hari. Karena itu anak-anak harus belajar berdoa. Alkitab tidak pernah berhenti menasihati kita untuk selalu bertekun dalam doa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan anak-anak. Dan banyak dari kita yang merasa bahwa berdoa itu sulit. Sulit nggak anak-anak? Sulit. Wah, berdoa itu tidak sulit. Asal kita mau berdoa. Ya, kita punya waktu 24 jam. Tapi rasanya nyisakan waktu 1 jam saja buat Tuhan sulit sekali. Aduh, besok deh Tuhan aku berdoa. Aku lagi nggak mood ini. Aku lagi males ini. Jangan sayang ya. Tuhan nunggu di sebelah kamu loh. Ayo dong kamu doa. Ayo dong kamu ngomong sama aku lo pengen ngobrol sama kamu. Ya, anak-anak. Nah anak-anak, kita mau belajar ya untuk berdoa senantiasa, bertekun senantiasa dalam doa. Nah anak-anak sayang, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berdoa? Ada yang tahu? Yang terjadi ketika kita berdoa, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan doa itu bukan cuma kita tok yang ngomong anak-anak, tapi Tuhan juga mengomong kepada kita anak-anak ya. Nah, dengan doa kita juga semakin akrab sama Tuhan. Kita ngerti, oh Tuhan maunya gini loh untuk aku. Oh Tuhan gak mau loh aku berbuat seperti itu gak boleh kata Tuhan. Nah ya sayang ya. Dan kita juga bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kita sakit, tidak hanya ketika kita kesusahan datang kepada Tuhan, tapi ayo datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Ketika kita senang, ketika kita sedih, kita curhat, kita doa kepada Tuhan. Senang loh Tuhan sayang ya. Sama seperti kita ketika kita punya sahabat. Punya nggak? Pasti punya ya teman dekat anak-anak. Setiap hari kita ngomong, aku loh punya masalah gini-gini, kau bisa bantu nggak? Aku lagi seneng nih, aku lagi happy nih. Nah, begitu pula dengan Tuhan anak-anak. Tuhan juga seneng loh kalau anak-anaknya selalu dekat sama Dia, punya hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan ngerti mau kamu, tapi Tuhan juga pengen kamu ngerti maunya Dia. Ngerti ya, Bu Erin bilang ya. Jadi kita sama-sama membangun komunikasi dengan Tuhan dengan baik ya sayang ya. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kalian cuman
hanya bermain saja. Besok libur nih, asik nih libur sekolah, aku main game, aku main sama temanku aja, aku menonton TV aja seharian. Sedih Tuhan anak-anak, karena Tuhan gak dianggap. Tapi ayo sama-sama kita mulai sekarang berubah untuk apa anak-anak? Untuk hidup lebih dekat dengan Dia, untuk bertekun dalam doa dengan Dia, untuk taat dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tenanglah anak-anak ya, ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita hidup dengan Dia, tahu nggak? Tuhan akan memberkati hidupmu. Sebelum kalian minta apapun, Tuhan pasti berikan. Dan Tuhan akan jadikan kalian anak-anak yang sukses anak-anak. Kenapa? Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan dekat dengan kita akan tahu kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati langkah hidupmu. Luar biasa kan? Begitu berkuasanya doa. Karena itu ingat, kita harus memiliki waktu dengan Tuhan. Kita harus berdisiplin dalam doa. Dan ingat, doa itu adalah nafas hidup rohani kita. Nafas hidup rohani hidup kita anak-anak. Bila kita tidak berdoa, maka rohanimu akan mati. Ayo, sama-sama sekarang kita mau berdoa, kita minta sama Tuhan. Hati yang tekun dalam berdoa, hati yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Karena apa? Karena Tuhan juga ingin dekat dengan kita. Yuk kita belajar berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Ajar kami untuk bertekun dalam doa. Dalam apapun yang kami hadapi, kami rindu bisa dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu Engkau memakai hidup kami meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menjadikan kami alat-Mu Bapa. Bapa, kami juga rindu memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, seperti seorang ayah dengan anak, seperti seorang teman dengan sahabat. Kami rindu Bapa, ajar kami untuk berdoa, ajar kami untuk memiliki kerinduan bersekutu dengan Engkau Bapa, sehingga Bapa kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami dapat merasakan kuasa-Mu dalam hidup kami, dan kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa buat anak-anak yang ada di rumah pada pagi hari ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati setiap mereka. Apabila ada daripada mereka yang sedang sakit pagi hari ini, tolong Tuhan jamah, tolong Tuhan kuasa-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu dan mereka menjadi sembuh Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.